Baik, saya akan menjelaskan menyusun laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, pengertian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Menurut Langeder-Ford 1973 menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, sifat informasi yang diberikan, yang kedua, pihak yang menerima atau memakai informasi, dan yang ketiga, tujuan informasi yang diberikan organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi yang pertama, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang kedua, komponen laporan keuangan sektor publik. Beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan sektor publik antara lain adalah laporan posisi keuangan atau yang juga disebut dengan neraca yang terdiri dari properti, aktiva tak berwujud, aktiva finansial, persediaan, cadangan, kewajiban tidak lancar, kas, dan setara kas. Untuk komponen keuangan sektor publik adalah kinerja keuangan yang meliputi surplus atau defisit, perubahan aktiva atau ekuitas neto, arus kas yang memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam suatu periode tertentu, serta kebijakan akuntansi dan catatan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pokok sektor publik atau lembaga pemerintah terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berikut beberapa unsur yang mencakup secara langsung oleh pelaporan realisasi anggaran terdiri dari yang pertama adalah pendapatan LRA, di mana penerimaan oleh bendahara umum atau negara atau oleh suatu entitas pemerintah tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua itu adalah belanja, di mana semua pengeluaran oleh bendahara umum atau negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga adalah transfer, di mana penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang berikut, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Di sini dia lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang berikut yaitu adalah neraca, di mana neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, di mana aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Yang berikut kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Yang terakhir adalah ekuitas, adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemilik aset di sebuah perusahaan. Yang ketiga, fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik. Tujuan dari fungsi laporan keuangan sektor publik ini yaitu yang pertama
accountability dan retrospektif atau reporting akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Tujuan dari laporan keuangan sektor publik ini yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti memahami kinerja dan evaluasi manajemen, memahami pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menjadi perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya, memberikan kemungkinan bahwa pihak luar mengetahui harga pokok barang dan jasa yang sudah diterima, memahami efisiensi sumber daya yang digunakan organisasi. Kedua, compliance and stewardship atau kepatuhan dan pengelolaan. Menyajikan laporan keuangan berarti telah menjadi suatu jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan lembaga yang berwenang. Untuk itu, melakukan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Viability atau kelangsungan organisasi. Selanjutnya, fungsi pelaporan keuangan adalah untuk menentukan bagaimana keberlangsungan organisasi tersebut, apakah masih memiliki kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa atau tidak. Keempat, public relation atau hubungan masyarakat. Melalui fungsi laporan keuangan ini memberikan kesempatan bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan publik maupun dengan pihak lain yang berkepentingan atas pencapaian yang telah mereka buat. 5. Planning and authorization information atau perencanaan dan informasi otorisasi. Adanya fungsi laporan keuangan digunakan untuk menjalankan sebuah rencana, kebijakan, dan kegiatan di masa depan, serta untuk menemukan informasi pendukung mengenai penggunaan dana yang diizinkan. 6. Source of facts and figures atau fakta dan sumber gambar. Selanjutnya, fungsi dari laporan keuangan dirancang untuk menyajikan informasi kepada pihak kepentingan untuk mengetahui fakta serta memahami gambaran dari organisasi secara lengkap. Adapun tujuan umum dari pelaksanaan laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai atau wide range users dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan di bagian yang keempat, yaitu tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4 atau Statement of Financial Accounting Concept number 4. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Statement of Financial Accounting Concept number 4 or SFAC4 yaitu yang pertama, bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional. Yang kedua yaitu untuk menilai pelayanan. Yang ketiga yaitu menilai kinerja manajer organisasi. Yang keempat yaitu memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan. Yang kelima yaitu informasi kinerja selama satu periode. Yang keenam yaitu informasi cara memperoleh dan membelanjakan kas. Yang ketujuh yaitu memberi penjelasan dan interpretasi. Nah, itu merupakan tujuan dari laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Yang kelima yaitu pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Nah, di sini ada 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu pembayar pajak, yang kedua yaitu pemberi dana bantuan, yang ketiga yaitu investor, yang keempat yaitu pengguna jasa, yang kelima yaitu pegawai atau karyawan, yang keenam yaitu pemasok atau vendor, yang ketujuh yaitu dewan legislatif, yang kedelapan yaitu manajemen, yang kesembilan yaitu pemilih atau voter, yang ke-10 yaitu badan pengawas. Sedangkan menurut Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama lembaga pemerintah, yang kedua investor atau kreditur, yang ketiga yaitu pemberi sumber daya, yang keempat yaitu badan pengawas,
Dan yang kelima yaitu konsistuen. Nah, itu merupakan tujuan dan pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Sekian dari saya, terima kasih.